Halo, pejuang PTKIN 2025. Siapa nih di sini yang bercita-cita masuk PTKIN favoritnya? Masuk PTKIN memang penuh tantangan, tapi mulai sekarang kalian jangan khawatir lagi karena kami di sini punya solusinya yang akan membuat perjalanan kalian menuju ke sana menjadi lebih mudah. Jadi selain kalian mendapatkan berbagai macam fasilitas seperti modul ajar, e-book, rekaman Zoom, tryout, kuis, konsultasi Zoom. Nah, kalian di sini juga mendapatkan ekstra bonus berupa file kumpulan soal-soal asli UMPTKN tahun-tahun sebelumnya. Nah, di sini ada berbagai macam file soal-soal UMPTKN asli dari tahun-tahun sebelumnya, seperti tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 juga ada. Jadi, jangan ragu lagi buat daftar di bimbel kita karena pasti kami bimbing lolos UMPTKN 2025 dengan berbagai macam fasilitas yang lengkap dan juga banyak bonusnya. Oke? Nah, di yang soal pertama ini ada di sini diketahui kalau ada 18 siswa perempuan. Kemudian terdapat 10 siswa yang gemar membaca majalah wanita. Nah, 7 siswa gemar membaca majalah kesehatan dan 5 siswa gemar membaca koran harian. Siswa yang gemar membaca majalah dan koran kesehatan itu ada 4 orang. Kemudian siswa yang suka baca majalah dan koran wanita ada 3 orang. Dan siswa yang suka membaca majalah dan koran kesehatan itu ada 3 orang. Dan yang suka membaca ketiganya ada 2 orang. Nah, yang ditanya itu berapa banyak siswa yang tidak suka membaca ketiga majalah. Nah, di pertemuan pertama kakak ada ngasih cara cepatnya. Kira-kira ada yang masih ingat gak nih apa cara cepatnya yang pernah kakak kasih? Ada yang ingat nggak? Pada lupa semua ya nih. Berarti nggak diulang ya soal-soalnya di rumah. Jadi ini kan cara panjangnya gitu kan. Kalau misalkan di ujian kan kita butuh cara cepat dan tepat. Jadi ada cara cepatnya itu namanya rumusnya itu gini, semesta kemudian ditambah dengan irisan sama dengan lainnya. Nah, di sini semestanya itu 18. Ya, semestanya itu 18. Kemudian irisannya itu dia yang sama-sama menyukai gitu. Jadi contoh irisannya itu di sini ada 4. Ini kan siswa yang gemar membaca majalah dan koran ada 4 orang. Berarti tambah 4. Tambah, tambah berapa lagi kira-kira? Yang irisan, yang dia ada yang menyukai dua majalah gitu. Ayo ada 4, terus ada berapa lagi? 3. Ada 3, kemudian 3. nih ya kakak tandain ada 4 yang pertama. Kemudian ada 3 orang. Kemudian ada 3 orang. Ini kita buat tambah 3 ya. Kemudian ada berapa? 2. 2 nih, ada 2 orang. Sama dengan, nah ini sisanya. Sisanya itu ada ini 10 siswa. Kemudian ada berapa lagi? 7. Ada 7. Kemudian ada 5. Kemudian ini kan yang ditanyakan yang tidak suka membaca ketiganya, belum diketahui. Kita bisa buat tambah X, karena belum diketahui berapa nilainya. Nah, 18 tambah 4 tambah 3 tambah 3 tambah 2, berapa hasilnya? 20. 6. 30. Oke, 30 sama dengan 10 tambah 7 tambah 5. 22. 22. Bah, X. X. Nah, yang ditanya di sini kan X-nya kan. Berarti 22-nya kita pindahkan ke sebelah kiri. Sehingga menjadi tandanya 10 benar. min Ya kan? 30 2 kurang min 22. 22.
sama dengan Sama X. dengan X. 30 kurang 22 berapa? 8X. 8 sama dengan sama dengan X. Nah, dapatlah jawabannya itu 8 siswa. Sama hasilnya. Seperti kalau kita cari jalan yang panjang. Gitu, 8 juga. Jadi lebih mudah, ya kan caranya? Nah, untuk soal yang pertama ini kira-kira ada yang kurang mengerti atau kita lanjut? lanjut, Lanjut. Kak. Oke, ini soal yang kedua. Nah, di soal yang kedua ini, di sini dikatakan bahwa ada himpunan mahasiswa semester 5 di suatu perguruan tinggi. Disajikan dalam bentuk diagram Venn seperti pada gambar di bawah ini. Nah, ada 50 siswa yang mengambil paling sedikit satu mata kuliah pilihan. Mata kuliahnya itu ada kalkulus, geometri, dan matematika diskrit. Nah, 20 orang mengambil ketiga mata kuliah tersebut, yaitu mata kuliah matematika diskrit, kalkulus, dan geometri. Yang ditanya, pernyataan di bawah ini yang tepat berdasarkan gambar dan informasi yang telah disajikan adalah, nah kita di sini nyari pernyataan yang tepat dari gambar yang telah diberikan oleh soal. Nah, di sini kita pertama kita perhatikan arsir vertikal yang ini, yang dia di lingkaran kalkulus sama geometri. Nah, itu merupakan daerah kalkulus gabung geometri. Sedangkan arsir yang mendatar ini, yang matematika diskrit, itu adalah daerah dari matematika diskrit. Nah, pada soal yang diarsir itu adalah area yang terdapat arsir vertikal dan horizontal sekaligus. Sehingga dari informasi yang diketahui, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa daerah yang diarsir itu adalah matematika diskrit, iris dengan kalkulus gabung geometri gitu. Jadi kan di soal diketahui itu ada 50 siswa yang ngambil paling sedikit satu mata kuliah. Nah, di gambar ini tuh yang kalkulus sama geometri itu dia nilainya tergabung. Makanya di sini daerah kalkulus gabung geometri. Kemudian yang matematika diskrit ini dia itu irisan dari kalkulus sama geometri. Makanya di sini tandanya itu irisan gitu. Sehingga didapatlah pernyataan yang benar itu adalah matematika diskrit, iris, kalkulus gabung geometri. Gitu. Jawabannya yang D. Oke, kita lanjut ke soal ketiga ya teman-teman. Nah, di soal ketiga ini itu udah materi yang lain, yaitu materi FTB dan KPK. Eh, siapa yang mau baca soalnya? Ayo biar biar semangat baca soalnya. Siapa ayo bisa, siapa aja boleh. Siapa yang mau? Diva deh, Diva yuk. Kakak maunya Diva. Baca soalnya aja, nanti kita jawab sama-sama. Halo Diva. Ya, bentar, Kak. Perhatikan tabel di bawah ini. Wah, itu harus gelut dulu kah? Bentar. Gak ketok. Gak iso. Gak ketok, Diva. Oh, iya, Radit adalah ketua di salah satu organisasi di kampusnya. Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia, kampusnya akan mengadakan sebuah acara berupa seminar kebangsaan. Sebagai ketua di salah satu organisasi, Radit membeli keperluan seminar berupa 48 pensil, 56 penghapus, dan 64
pulpen. Ketiga barang tersebut akan dibungkus dalam tote bag yang setiap tote bagnya akan memuat jumlah yang sama untuk setiap jenis barang. Maka berapakah kotak kemasan yang dibutuhkan? Oke, terima kasih Diva. Nah, di sini itu contoh soal dari SPB ya teman-teman. Nah, ciri-ciri dari soal SPB itu dia biasanya ada kata-kata jumlah yang sama. Jumlah yang sama, sama banyak. Nah, itu dia salah satu contoh dari soal SPB. Nah, di sini kita yang ditanya itu berapa kotak kemasan yang dibutuhkan. Nah, kita carilah berapa faktor dari 48, faktor dari 56, faktor dari 64. Udah dapat semuanya, baru kita carilah SPB dari ketiganya, yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka banyaknya kotak kemasan yang dibutuhkan adalah sebanyak 8 buah. SPB dan KPK masih tergolong mudah ya menurut kakak. Kalau untuk soal-soal di ujian nanti. Karena kita nyari faktornya, kemudian kita cari SPB-nya. Nah, lanjut kita ke soal yang keempat. Nah, ini juga masih seputar tentang SPB dan KPK. Di sini ada tabel juga. Nah, berdasarkan tabel di atas ini, kita ketahui bahwa Bu Rika itu punya 20 salak dan 30 jeruk. Kedua buah tersebut akan dimasukkan ke dalam plastik dengan jumlah yang sama banyak. Berapakah plastik yang diperlukan untuk membungkus buah tersebut, serta berapa banyak anggur dan jeruk pada masing-masing plastik secara berurut. Nah, menurut teman-teman, ini termasuk soal SPB apa KPK? Coba analisis ciri-ciri soal. Ya. Apa? SPB atau KPK? KPK ya. Ayo, ada yang tahu nggak teman-teman? Ini soal SPB atau KPK nih. Jadi kan kakak kasih ciri-cirinya. Kalau SPB itu dia biasanya ada kata-kata jumlah yang sama, sama banyak gitu. Kalau KPK itu biasanya ciri-cirinya itu berapa hari sekali gitu. Kadang-kadang gitu dia kalau KPK. Nah, kalau yang ini tuh soal apa kira-kira? PB. SPB. Apa ciri-ciri yang ada di kalimat ini? Jumlah yang sama. Oke, benar, jumlah yang sama. Nah, dari sini kita carilah SPB-nya dari 20 dan 30. Yaitu SPB-nya 2 kali 5, 10. Nah, jumlah plastik yang dibutuhkan itu adalah 10. Kemudian jumlah salak dalam setiap plastik itu kan tadi jumlah salak ada 20 buah ya. Kemudian kita bagi dengan 10. Nah, di setiap plastik itu berarti ada 2 salak. Kemudian di setiap jeruk, di setiap plastik itu ada 3 buah jeruk. Jawabannya adalah yang B. Yang B. 10 plastik, kemudian di setiap plastik ada 2 salak dan ada 3 jeruk. Oke, kita lanjut. Oh ya guys, di sini aku mau memperlihatkan peserta bimbingan belajar kita di PTKN Info. Nah, dari misalnya sendiri, para peserta UM PTKN yang telah berjuang buat menghadapi UM PTKIN. Di sini mereka sangat aktif dalam mengerjakan salah satu program tryout kita. Oh iya guys, di bimbel kita membahas segala materi yang akan diujikan di UM PTKN 2025. Mulai dari materi bahasa Arab, fikih, pengenalan matematika, sejarah Islam, bahasa Indonesia, peran gambar, bahasa Inggris, penalaran kuantitatif, hingga Quran hadis. Nah, di sini adik-adik bisa lihat sendiri berbagai macam fasilitas seperti modul ajar. Nah, adik bisa lihat sendiri di sini modul ajarnya ya. Nah, di sini lengkap banget, berbagai macam materi bisa kalian pelajari buat menaklukkan soal-soal UMPTKIN. Selain itu, jika kalian tidak bisa hadir, kalian juga bisa menonton rekaman Zoom-nya. Nah, di sini kalian bisa nonton berbagai macam
rekaman kelas, live kelas, melalui Zoom di beberapa pertemuan sampai Juni pelaksanaan UMPTKN dimulai. Bimbel kita terdiri dari berbagai macam mentor guys, dari berbagai kampus PTKIN top. Misalkan ada yang dari UIN Senandung Jati, bahkan ada yang dari kampus umum, PTN umum seperti Universitas Hasanuddin, ada yang dari Universitas Airlangga, dari UINHAS Jember, dan salah satu dari kampus UIN top yaitu UIN Syarif Hidayatullah, UIN Sunan Ampel, ada dari universitas umum seperti Universitas Siliwangi, ada yang dari UIN Said Tulungagung, dan bahkan ada yang dari UIN Sunan Kalijaga hingga UIN Jember. Jadi jangan ragu lagi buat kalian yang mau mengikuti bimbel kita ini, segera daftar karena kalian bakal dibimbing oleh mentor kita yang keren dan kece-kece yang mahir di bidangnya masing-masing dan siap membimbing kalian belajar untuk mempersiapkan UMPTKN 2025. Di sini ada beberapa bukti dokumentasi bersama siswa bimbel UMPTKIN yang sedang memegang kartu ujian UMPTKIN. Nah, di sini salah satu beberapa banyaknya peserta bimbel kita yang mengikuti UMPTKIN 2025. Bisa dilihat sendiri di sini ada banyak sekali, puluhan peserta hingga ratusan yang kami bimbing siap buat lolos UMPTKIN ini hanya sebagian kecilnya saja. Masih ada banyak yang lainnya. Jadi buat kamu yang mengikuti bimbel kita, segera hubungi WA kami di 089807844433. Ini ada beberapa testimoni siswa bimbel kita ya. Nah, ada yang lulus di UIN Sumatera Utara Medan, jurusan Ekonomi Islam. Testimoninya, Alhamdulillah Kak, saya lulus pilihan 1. Terima kasih ya Kak atas bantuan dan bimbingannya dalam menghadapi UMPTK ini. Sehat selalu ya Kak. Kemudian ada juga yang lulus di UIN Sunan Ampel Surabaya, lulus di UIN Kyai Haji Abdurrahman Wahid, ada yang lulus di UIN Salatiga, ada yang lulus di UIN Maulana Khalil Ibrahim Malang, ada yang lulus di UIN Alauddin Makassar, UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Wali Songo Semarang, dan juga di UIN Raden Fatah Palembang. Dan masih banyak lagi testimoni-testimoni yang bisa kita berikan. Jadi tunggu apa lagi? Silakan adik-adik pejuang UMPTKIN persiapkan belajar kalian dari sekarang karena UMPTKIN makin dekat. Jadi kalian harus ekstra belajar dari sekarang untuk bersaing di saingan kalian di UMPTKIN 2025. Silahkan langsung ikuti bimbel kita, langsung hubungi tim panitia PTKIN Info di WA admin 089807844433. Oke, ditunggu. Kok bisa, Kak? Apa? Kok bisa? Bingung? Masih bingung? Apa yang bingung? Masih bingung kah yang SPB ini? Ulang pembahasan Kak, pembahasan. Ini pembahasan. Kan tadi kan ada 20 salah sama 30 jeruk. Ya. Ya kan? Kita pertama cari faktor dari 20 sama 30 kan? Nah, faktor prima dari 20 itu kan 2 pangkat 2 kali 5. Kemudian faktor prima dari 30 itu ada 2 dikali 3 dikali 5. Nah, udah dapet nih faktornya. Baru kita carilah SPB dari 20 sama 30, yaitu 2 kali 5, yaitu 10, ya kan? Nah, 10 ini itu adalah banyaknya plastik yang kita perlukan. Ada 10 plastik yang kita perlukan. Nah, kemudian ditanya juga di soal berapa banyak salak dan jeruk pada masing-masing plastik gitu kan. Tadi kan ada 10 plastik yang kita perlukan dan dapat nih 10 plastik. Nah, di sini kan diketahui 20 salak. Berarti kalau misalkan ada 10 plastik, tiap plastik ada berapa buah salak? Berarti kita bagikan 20 bagi 10 sama dengan 2. Berarti di setiap plastik ada 2 salak dan ada 3 jeruk gitu. Masih bingung? Oke, Miss. Oke. Oke, bisa kita lanjut? Nice. Oke, lanjut ya. Nah, ini udah soal tentang skala. Dika akan membuat taman berbentuk lingkaran.
Nah, sebelumnya Dika sudah membuat gambar tamannya yang berbentuk lingkaran dengan jari-jari 14 cm. Nah, jika skala denah itu 1:1000, maka berapakah luas taman yang dibuat oleh Dika? Ada yang masih ingat nggak apa rumus dari skala? Apa yuk rumus skala? Minggu lalu di pertemuan pertama udah kita pelajari tentang rumus skala. Nggak ada yang ingat? Udah kita bahas sama-sama ya. Jadi rumus Jarak, Pak. skala Oh, iya, jarak. apa? Tadi siapa yang mau jawab? Oke, jadi rumus skala itu adalah jarak peta per jarak sebenarnya, ya kan? Nah, di sini kan yang diketahui itu di soal jari-jari, jari-jari sama skala. Nah, jari-jari lingkaran pada gambar ini itu kan 14 cm. Kemudian skalanya, skala denahnya itu 1:1000. Nah, untuk kita kan mau nyari luas dari tamannya kan. Kita harus tahu dulu berapa jari-jari sebenarnya gitu. Nah, rumusnya itu kita pakai rumus skala. Jadi kan kalau rumus skala itu kan jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Ini aku buat di sini ya. Skala sama dengan jarak pada peta bagi jarak sebenarnya. Nah, jadi kan yang di skala udah diketahui nih berapa nilainya, 1:1000. Kemudian jarak pada peta ini jari-jari pada gambar, 14 cm. Yang belum diketahui itu nilai dari jarak sebenarnya, itu jari-jari sebenarnya di soal ini. Nah, kita carilah jari-jari sebenarnya itu rumusnya jari-jari pada gambar dibagi dengan skala. Tinggal kita masukkanlah angka-angkanya. Jari-jari pada gambar kan 14. 14 per skalanya 1:1000. Sama dengan 14 dikali 100, yaitu 1400 cm. Kemudian kita ubah ke satuan meter, jadi 14 meter. Nah, dan ditanyakan berapa luas taman sebenarnya. Di sini tamannya itu berbentuk lingkaran. Jadi kita gunakanlah rumus luas lingkaran, yaitu PR kuadrat. Nah, kita masukkanlah R-nya 14 kan. I-nya 22/7 dikali R kuadrat 14 kali 14. Hasilnya 616 meter kuadrat. Gitu. Jawabannya itu di opsi B. Ada yang bingung kira-kira? Paham sampai sini? Halo, masih bingung? Iya, paham, Kak, paham. Paham? Ini Itu Aulia belum, Kak. Kasih paham dulu, Aulia. Aulia, mana Aulia nih? Masih bingung Kak katanya. Bingung di mananya nih Aulia? Coba boleh on mic. Aulia. Oke, jadi kakak yang 14 itu Kak. Yang 14. Yang 14. Yang ini. 14 mana nih? 14 yang 14 meter ini Aulia. Atau 14 yang ini sentimeter. Iya. Luas taman. Luas taman. Oh ini, yang ini rumus luas taman ini ya.
Nah, jadi kan di soal yang ditanya itu berapakah luas taman sebenarnya yang dibuat oleh Dika. Nah, tamannya ini kan berbentuk lingkaran ya. Nah, jadi kita pakai rumus luas dari lingkaran. Luas lingkaran itu kan VR kuadrat, ya kan? Nah, V itu kan 22/7 atau 3,14. Di sini kita pakai 22/7. Nah, R-nya itu kan udah kita cari tadi sebelumnya yang di sini jadi sebenarnya. Kita dapatlah R-nya itu 14 meter. Makanya di sini itu 14 dikali dengan 14 karena kan R kuadrat. 14 kuadrat. Hasilnya itulah 616 meter kuadrat. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini tuh berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa Paman Andi akan membuat sebuah denah bangunan di atas kertas berukuran 15 cm kali 12 cm. Luas bangunan yang akan dibangun adalah 60 meter dikali 48 meter. Skala yang dapat digunakan adalah rumus dari skala. Ini masih tentang soal skala ya, teman-teman. Nah, di sini kita buat dulu apa yang diketahui, apa yang ditanya, gitu kan. Diketahui di soal panjang di gambar itu 15 cm. Kemudian lebar di gambar 12 cm. Panjang sebenarnya itu 60 meter. Kita ubah ke satuan cm, jadinya 6.000 cm. Kemudian lebar sebenarnya 48 meter, kita ubah ke cm juga, jadinya 4.800 cm. Nah ini, yang 15 cm kali 12 cm ini itu panjang dan lebar pada gambar. Kemudian yang 60 meter kali 48 meter ini panjang dan lebar sebenarnya. Gitu. Yang ditanya berapa skala yang digunakan. Nah, di sini kita pakai rumus skala yaitu panjang pada gambar per panjang sebenarnya sama dengan lebar pada gambar per lebar sebenarnya. Nah, panjang di gambar tadi kan udah diketahui 15 ya. Per panjang sebenarnya itu 6.000 cm. Kemudian lebar pada gambar itu 12 cm per lebar sebenarnya 4.800 cm. Kemudian ini sama-sama kita bagi 15, hasilnya 1/400. Kemudian ini sama-sama kita bagi 12, hasilnya juga 1/400. Maka didapatlah skalanya yaitu 1/400. Jawabannya yang D. Itu kita mau nyari skalanya. Kenapa di sini kita bandingkan? Karena kan di sini ada dua ya teman-teman, ada panjang pada gambar sama panjang sebenarnya. Kemudian lebar pada gambar sama lebar sebenarnya. Jadi kita mau cari apakah eh, keduanya itu sama skalanya. Jadi kita bandingkan nilainya. Jadi apa? Oke, ini kita lanjut ke soal yang ke-7. Nah, ini udah soal tentang Pitagoras. Di sini ada gambar juga. Kemudian soalnya yaitu Rahmat mengamati dua buah mobil dari puncak menara yang jarak dua buah mobil tersebut ke Rahmat masing-masing adalah 20 meter dan 13 meter. Tinggi menaranya itu ada 12 meter. Yang ditanya berapakah jarak kedua mobil tersebut. Nah, jadi ini mobilnya kita ibaratkan sama ini. Di sini letak mobilnya ya, teman-teman. Kemudian yang D ini itu adalah puncak menaranya. Nah, yang ditanya itu berapakah jarak antara mobil satu dengan mobil dua. Nah, kita pakai rumus Pitagoras.
Rumus Pitagoras, siapa yang masih ingat? Apa rumus Pitagoras? Waalaikumsalam. Iya, iya, Bang. Mau sekolah. Oke, jadi ini kita pakai rumus Pitagoras ya teman-teman. Rumus di gambar ini itu ada dua segitiga, yaitu ada segitiga BCD, yang ini segitiga BCD, ya kan? Kemudian ada segitiga ACD, ada dua segitiga siku-siku. Nah, yang pertama kita cari dulu berapa panjang dari BC. Kan belum diketahui nih panjang BC. Pakai rumus Pitagoras gitu kan. Rumusnya yaitu BC sama dengan akar dari BD kuadrat dikurang dengan CD kuadrat. Halo, kedengeran nggak suara kakak? Iya Kak, iya. Ya. Kedengeran Kak. Jadi kita cari dulu nilai BC-nya pakai rumus Pitagoras. Nah, nilai dari BD kan tadi diketahui 13. Dari 13 kuadrat dikurang dari 12 kuadrat, yaitu 169 dikurang 144. Akar dari 25 itu adalah 5. Nah, udah kita dapatlah nilai BC, kemudian kita selanjutnya cari nilai dari AC. Nilai AC. Menggunakan teorema Pitagoras di segitiga ACD. Nah, rumus AC itu sama dengan AD kuadrat dikurang dengan CD kuadrat. Nilai AD itu 20 kuadrat dikurang dengan 12 kuadrat, yaitu 400 dikurang 144, akar 256 sama dengan 16 meter. Nah, udah dapatlah nilai dari AC sama BC. Selanjutnya kita bisa cari nih jarak dari kedua mobil. Rumusnya yaitu AC dikurang dengan BC, yaitu 16 meter dikurang 5 meter sama dengan 11 meter. Jawabannya di opsi A. Kemudian soal terakhir, ini juga tentang Pitagoras. Sebuah kapal bergerak 100 km ke barat dan kemudian kapal berbelok 75 km ke selatan, seperti pada gambar di bawah. Nah, yang ditanya berapa jarak terpendek dari titik awal keberangkatan kapal. Nah, ini juga pakai rumus Pitagoras ya teman-teman. Nah, di sini kita ketahui bahwa sebuah kapal bergerak 100 km ke barat. Di sini titik keberangkatannya. Kemudian dia bergerak 100 km ke barat, kemudian belok ke selatan sejauh 75 km. Dan ditanya jarak terpendek kapal dari titik keberangkatan. Berarti ini jaraknya berapa? Bisa pakai rumus Pitagoras, yaitu 100 km akar 100 km kuadrat dikurang 75 kuadrat sama dengan 10.000 dikurang 5.625 sama dengan akar dari 15.625, yaitu 125 km. Sehingga didapatlah jarak dari kapal yaitu 125 km. Gitu. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Boleh tengok pembahasan sebelum terakhir nggak Kak? Ini? Nah ya, bentar tengok dulu aku. Oke. Oke udah Kak, udah Kak. Udah paham? Iya ya udah. Gimana? Yang lain kira-kira udah paham belum?
ada soal tentang himpunan, kemudian skala, KPK, STB, kemudian Pitagoras. Oke, semua udah paham? Kalau udah, kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin sampai di sini pertemuan kita. Kalau misalkan ada yang bingung, nanti boleh ditanyakan sama kakak. Dengan ebook ini, kamu juga bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo buruan dapatkan ebook eksklusif masuk PTKIN 2025 sekarang juga. Kalian bisa klik link di bawah ini atau juga bisa hubungi kami secara langsung. Jadi, jangan sampai kehabisan.